luar negeri. Silakan Bu Mimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf karena terlambat hadir. Biasa pasar klasik macet. Ya, alhamdulillah bisa diisi dulu oleh teman-teman dari Duafa sama dari Posisora. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, kita banyak sekali diskusi mengenai diaspora. Saya juga mohon maaf karena saya tidak menyiapkan slide, karena terus terang ini satu isu yang dalam hati saya sebentar lagi pensiun. Jadi waktu saya berbicara mengenai masa pensiun, itu satu hal yang sudah ada di kepala saya, itu give back kepada masyarakat. Karena terlalu banyak saya sudah mendapatkan dari negara ini, tapi saya belum pernah kesibukan untuk giving back. Nah, jadi kok yang dilalah hari ini saya ketemu sama komunitas filantropi, dan nanti pasti saya akan berusaha maksimal, mudah-mudahan ini dibicara. Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara mengenai diaspora. Banyak sekali teori atau definisi mengenai diaspora. Tapi kita harus bisa membedakan satu hal, ya. Kalau kita bicara istilah populer diaspora, memang itu terkait dengan seluruh orang yang yang sudah keluar dari negaranya, tinggal di luar negeri, apakah dia masih warga negara atau dia bukan warga negara, masih keturunannya, atau ada yang juga mengatakan pecinta Indonesia, itu termasuk diaspora. Tapi untuk kepentingan negara, kita harus mempunyai satu definisi sendiri, diaspora itu apa. Kenapa kita perlu definisi sendiri? Karena negara adalah pelayan untuk masyarakatnya. Nah, apa yang kita harapkan dari diaspora? Tentu kita harus bisa memberikan fasilitasi. Tentu kita kalau ingin memberikan fasilitasi, kita harus jelas dulu siapa sih yang mau kita fasilitasi. Karena itu untuk kepentingan tersebut kita mendefinisikan diaspora adalah masyarakat Indonesia di luar negeri. Jadi kita tidak menggunakan istilah diaspora, tapi untuk mudahnya, populernya memang istilah diaspora. Jadi masyarakat Indonesia di luar negeri adalah warga negara kita, ya, yang tinggal menetap bekerja di luar negeri secara permanen, ya, bisa menjadi permanent residence atau dalam kerangka sekolah atau apapun juga. Kedua, juga mantan warga negara Indonesia atau ex-WNI. Jadi mereka sudah tinggal di luar negeri, kemudian mereka memutuskan untuk keluar menjadi warga negara setempat misalnya. Tapi karena mereka masih punya keterikatan dengan Indonesia, mereka tetap kita anggap sebagai masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah siapa lagi? Anak dari ex-WNI, turunan pertama. Sebetulnya banyak sekali turunan Indonesia di luar negeri. Kita bisa mengatakan misalnya di Afrika Selatan atau di Suriname, itu kan turunan Indonesia. Mereka sudah ada di sana, atau di New Caledonia, 100 tahun mereka ada di sana, ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan mereka keturunan Indonesia, tapi mereka keturunan Jawa, keturunan Makassar, dan sebagainya. Karena 100 tahun yang lalu Indonesia belum ada. Jadi ini hanya terminologi hukum saja, ya, walaupun kita mengatakan mereka diaspora kita. Nah, berikutnya adalah banyak juga ternyata orang Indonesia yang lahir di luar negeri, di mana negara tersebut menganut azas usoli, ya, sehingga mereka mendapatkan warga negara dari negara tersebut. Nah, bapak ibunya masih WNI. Nah, mereka inilah yang kita juga sebut sebagai masyarakat Indonesia di luar negeri. Jadi kenapa Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintah membuat satu definisi yang khas mengenai diaspora, karena ini terkait dengan apa yang akan kita fasilitasi pada mereka. Kita semua mengetahui bahwa gemar-gemar di mana-mana yang potensi besar dan sebagainya. Tapi kita agak terlambat sebetulnya dari negara lainnya. Biarin apa terlambat, kita mencapai tujuan itu, ya. Nah, kita baru menyadari itu awal tahun 2012, ya, kita dengar Pak Gus Jalan, kemudian membuat Kongres Diaspora 2012, 2013, 2015, ya. Sebetulnya apa tujuannya? Tujuannya adalah
pandangan mereka tentang apa sih yang menjadi permasalahan mereka, dan yang kedua apa sih yang mereka bisa sumbangkan kepada Indonesia. Karena mereka juga, sebagaimana kita ketahui, diaspora itu mempunyai ketertarikan erat dengan negara asalnya. Nah itu yang yang harus kita manfaatkan betul-betul. Oleh karena itu diaspora itu, Kongres Diaspora dilaksanakan sudah 3 kali, dan mereka juga berhasil membentuk satu task force, ada 12 task force. 12 task force ini mengindikasikan apa yang mereka betul-betul menjadi perhatian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya bicara mengenai siapa diaspora, sekarang apa kaitannya diaspora dengan filantropi? Ya? Tadi Pak Bambang sama Mbak Silvi, saya luar biasa saya mendengarnya, betul-betul menginspirasi saya, gitu ya. Terutama apa? Karena saya mendapat tugas nanti untuk memfasilitasi diaspora. Ya. Nah, saya terus terang berarti ini Indonesian Philanthropy ini asosiasi ya barangkali ya, itu bisa menjadi partner ya Kementerian Luar Negeri nantinya ya. Karena kita memerlukan teman-teman ya yang untuk mengetahui proses apa sih yang dibutuhkan yang bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah, memang walaupun baru diakui, kita mengenal bahwa diaspora kita itu kalau dibilang 8 juta itu termasuk tadi pecinta Indonesia. Tapi kalau bukan pecinta Indonesia, kira-kira hanya sekitar 5 juta ya, diaspora kita. Tetapi yang menggembirakan, lebih dari 1.000 orang di luar itu bergelar doktor dan profesor. Ya. Nah, dan mereka tinggal di luar sebagai pengajar, sebagai CEO, sebagai ilmuwan. Ya. Itu mereka mempunyai satu potensi besar untuk memberi sumbangan kepada Indonesia. Kita sudah melakukan pemetaan. Fasilitasi kedua yang perlu kita lakukan pada mereka adalah mengakui eksistensinya. Bagaimana caranya? Tentunya dengan kita memberikan satu tanda pengenal ya. Kenapa kita tanda pengenal perlu? Siapa sih yang disebut diaspora? Kalau si A dibilang diaspora, apa buktinya? Inilah, makanya Kementerian Luar Negeri akan keluar dengan satu kebijakan untuk memberikan satu kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Ya. Nah, melalui kartu ini nanti bisa dikerjasamakan dengan filantropi Indonesia ya. Mereka nanti terdata potensinya, minatnya, sebarannya di mana, sehingga mereka nanti bisa langsung mendapatkan, misalnya kalau mau teman-teman mau mempunyai program khusus, bisa kontak ke kami, kita langsung bisa kasih. Memerlukan bantuan siapa? Misalnya ahli biologi atau ahli matematika atau ahli apa. Nah, itulah yang perlu mungkin dikerjasamakan oleh filantropi ya. Sampai sekarang ini kita akan memfasilitasi diaspora dengan izin tinggal supaya mereka bisa lebih lama di Indonesia dan bisa berkiprah di sana. Nah, saya 3 menit terakhir ingin memberikan sedikit masukan terkait dengan bagaimana masalah apa sebetulnya yang dihadapi apabila kita kenapa sampai sekarang diaspora itu belum bisa kita ajak kerjasama. Pertama tentu saja tadi sudah disampaikan ketiadaan informasi mengenai kegiatan filantropi itu sendiri, ya. Baik organisasinya maupun kegiatannya. Organisasinya mungkin schedule, ya. Tapi kalau misalnya itu bisa digabung dari dijadikan satu database, itu langkah bagusnya, ya. Sehingga nanti mereka tinggal shopping, oh saya terkait dengan ini dan sebagainya, ya. Termasuk juga kegiatannya. Kegiatannya harus didesain seperti tadi, customize, ya. Kita tahu diaspora itu ada yang buruh migran, diaspora ada yang profesional, ada yang pelajar, ada yang ibu rumah tangga menikah dengan warga negara asing dan sebaliknya. Mereka punya ini sendiri-sendiri. Kalau buruh migran, apa sih kira-kira yang bisa menarik mereka untuk kegiatan filantropi? Tentu membangun desanya melalui apa dan sebagainya. Itu yang terutama supaya mereka nggak jadi migran lagi begitu. Nah, inilah teman-teman filantropi yang harus bisa membuat programnya. Yang kedua mungkin harus terbangun saling kepercayaannya. Itu saya lihat belum ada sampai ini.
karena ya itu tadi informasi belum ada. Kemudian wadahnya belum ada. Di Kemlu saya memang staf ahli untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia. Tapi tahun depan akan ada wadah eselon 3 ya, di kementerian yang akan menangani mengenai diaspora. Nah inilah nanti yang operasional yang akan bergerak bersama-sama partnernya di Indonesia supaya bisa memanfaatkan potensi diaspora itu di luar negeri. Masalah yang lain lagi adalah faktor birokrasi. Misalnya ada warga negara kita di luar negeri atau ex warga negara mau berkontribusi, menyumbang dan sebagainya dengan benda atau peralatan, itu biasanya masih terkendala oleh birokrasi, pajak lah dan sebagainya. Nah inilah nantinya yang kedepannya akan kita fasilitasi. Dan diaspora juga tentu saja sangat ingin berpartisipasi, tapi memang saya lihat programnya masih banyak crowdfunding ya. Jadi menjual program, ujian naruh dan sebagainya itu harus lebih kreatif lagi nanti ya. Tadi saya tertarik dengan cuti bersama, ini bisa ditawarkan pada diaspora ya. Cuti berbagi maksud saya bisa ditawarkan kepada teman-teman kita di luar ya, karena saya menarik apalagi kalau misalnya untuk setiap komunitas ada Padang, Batak, ini pasti tertarik sekali. Ya. Barangkali itu untuk mencetus diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.